Kemarin kita ketika sholat Jumat udah ngebahas sekilas tentang makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, surat Al-Alaq ayat 1-5, bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu tentang dua hal, dan ini menjadi modal buat kita ketika kita belajar menjadi hamba Allah, belajar hidup di antara hamba-hamba Allah, belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi, yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa, berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah. Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah maha menciptakan, maha memelihara, maha memiliki, maha kaya, dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rob ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan, tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rob itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rob atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan, tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang yaqul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar memuji Allah dengan lisan, walaupun itu satu kebaikan.
Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya, walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas, berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Quran. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajaba atau ta'jub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimmani yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah. Saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha kuat, manusia itu lemah. Allah Maha menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azamatullah atau ma'rifatullah atau akidah. Sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam. Bab akidah dan bab tawadu. Dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah. Merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri. Itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Merasa bahwa dirinya
bukan apa-apa, merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah, butuh kepada Allah, takut kepada Allah, itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia. Allah lah yang punya ilmu. Allah lah yang mengajar. Allah, Allah, Allah. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita. Kekurangan kita. Ketidakberdayaan kita. Kealpaan kita. Dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama, seperti yang disampaikan disampaikan Nabi dalam hadis Muslim. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia nggak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong. Kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia. Kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati. Sehingga kita nggak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong, karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Gak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzamil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar. Dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti nggak semua amal itu harus disembunyikan. Karena kalau disembunyikan, tidak ada yang meniru. Tidak menjadi tren. Alhamdulillah gara-gara Muzamil tampil, manggung, akhirnya membaca Al-Quran itu menjadi tren. Tanpa harus mengubah penampilan. Dulu Muzamil sebelum kita buat pemuda hijrah, beliau membaca Al-Qurannya udah bagus. Cuman tidak manggung dengan gaya aktivisnya. Lalu saya bilang, Muzamil ganti penampilan, coba pakai baju flanel, kotak-kotak, biasa, standar, pakai kupluk kalau perlu. Walaupun sekarang udah normal lagi. Pakai kupluk, coba baca Quran, jadi imam. Mudah-mudahan itu jadi tren yang positif. Karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi pemuda hijrah.
Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi kurang gaul, kurang main, kurang asik. Kalau udah asik ya harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada gap. Sehingga kita munculkan hashtag taat tapi asik. Dan misinya apa? Menghilangkan gap. Salah satu bentuk trennya, coba kita panggungkan sosok anak muda lulusan ITB, tapi ngajinya bagus dengan penampilan yang tetap anak muda. Kita panggungkanlah Muzammil. Ada yang komen misalnya itu ria segala macam, ini urusan hati masing-masing. Nahnu la nahkum illa bizzawahir, kata Umar. Kita nggak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan yang tampak. Adapun yang tidak tampak, kita tidak boleh menjudge atau menghakiminya. Akhirnya sekarang menjadi tren sampai ada siapa yang gimbal tapi baca Quran kan ya. Tren itu berkembang terus kayak bola salju, makin lama makin besar. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas. Sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas, jadi tidak beramal. Ya, itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustadz? Ya udah beramal aja. Karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sahih. Baru tahu satu hadis sahih, semua orang sesat. Cuma dia doang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sahih. Ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan. Kamu harus. Allah aja nggak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja nggak mengharuskan gitu, tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir. Ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i. Tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh, dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Takut riya, kan? Kenapa nggak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka. Nah ini juga jebakan setan. Artinya bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan sifat sombong ataupun riya. Cukup kita menilai diri kita, saya ini ikhlas apa riya, tawadu apa sombong, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak hadis disebutkan salah satu penyebab orang menolak Islam itu karena sombong, bukan karena nggak ngerti. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu bisa dibilang mungkin lebih ngerti Islam, Al-Quran dan hadis daripada kita. Bahkan Abu Jahal tuh mungkin nggak pernah mendengar hadis dhaif. Semua yang didengar itu hadis sahih. Kenapa sahih? Orang dengarnya langsung dari Rasul ya. Nggak ada, kata Abu Jahal tuh ada tuh hadis riwayat Bukhari ya. Nggak ada di zaman Abu Jahal hadis riwayat Bukhari, orang Bukhari juga belum lahir. Jadi Abu Jahal itu ngedengar semuanya hadis sahih. Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul atau langsung dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tahukah kita siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Yang bacaan Al-Qurannya persis seperti Jibril alaihissalam. Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah bin Mas'ud. Itu bacaan yang bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis kayak orang nyontohin Sudais persis.
Nyontohin Al-Ghamidi persis, nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Quran langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa nggak beriman tuh? Apakah dia nggak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendekiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting, dan kita juga nggak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa atau nama buyut minimal urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu? Tahu. Yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik. Jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pak ditanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Ini saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal itu menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan dari si fulan. Itu kan agak rumit ya. Dan membosankan. Saya dulu kenapa nggak ngambil jurusan hadis? Saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini nggak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa nggak boleh kebalik? Karena kalau udah kebalik, nggak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang, seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati. Hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat, bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat, belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad, cuman tetap harus ada yang melakukannya, kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin, ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur. Kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita nggak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York. Nggak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21.000 anak. Dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal. 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murojaah diulang dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun nggak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun. Karena muter terus nggak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud. Ini kapan selesainya? Kok panjang banget nih ayat. Karena nggak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone. Oh ya ntar rusak. Kemarin dicatat tuh ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran? Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya
Muhammad itu nggak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah yang menyebabkan dia nggak bisa taat kepada Allah. Firaun. Emangnya Firaun nggak ngerti tentang kebenaran? Ngerti. Firaun itu bukan orang bodoh. Dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, nggak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Firaun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Firaun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Saqafatul Muluk ya. Wawasan para raja itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya belajar geografi. Karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar peta dan segala macamnya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa tuh kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia nggak ngerti? Tapi dia merasa sombong, enggan. Gak mungkin dia menjadi pengikut Musa padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istaghna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa nggak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin nggak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin. Itu dia azan subuh. Itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran nggak percaya kok bisa gitu ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya orang kalau lagi banyak masalah sakit, banyak hutang, ada masalah sama temennya, sama mantan, apalagi pas ngeliat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, Al-Ikhlas. Nggak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh. Walaupun alif lam mimnya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia nggak ngerasa butuh sama Allah. Dan saat itu dia nggak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah. Saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa nggak butuh kepada Allah? Padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak. Padahal banyak orang yang nggak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi nggak bisa nahan kematian tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya. Bahkan dia punya satu negara mungkin. Seorang raja. Cari obat supaya bisa hidup kekal. Seperti Raja Qin kan. Nah, Raja Cina. Dia takut kematian. Akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang dibuat dari air raksa. Malah mempercepat kematiannya. Kalau nggak salah Raja Qin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur.
Ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu. Mulakukan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia. Tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, saya nggak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga ketika Allah panggil, nggak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga kita ketika sholat, nggak terlalu ingat Allah. Ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah. Yuk kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, na'udzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya. Sukses sebagai pengusaha tahun itu. Anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak, angkuh kemana-mana pakai forrider. Gak lama kemudian, 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita karena ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja padahal kita udah melenceng. Lagi road to kehancuran, cuma kita nggak sadar. Kalau nggak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah. Itu tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya itu nggak berdaya, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, tolong saya nggak bisa apa-apa. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau Maha Kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Fattaqullaha mastata'tum. Walaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka,
atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba.
Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya,
dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW. Yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah, udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya, intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut. Walaupun bukan berarti tidak ada
ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur, istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran. Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat,
seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim, dan sebagai muslim kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم
اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara, yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan di
dirampok atau dicuri kendaraannya, ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman. Di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat. Dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?